komisi DPR ada yang pro dan kontra terhadap gerakan forum kita. Ini menandakan bahwa ada segelintir anggota DPR yang berdiri di bawah kaki partai fraksi masing-masing. Itu kemudian sekongkol dengan pihak PJ. Yang hari ini saya tegaskan Bapak Ibu, bukan saya mempengaruhi, tapi saya menegaskan kepada Bapak Ibu, ingat wajah dan nama anggota DPR tersebut. Jangan kita percaya lagi 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, gerakan kita hari ini adalah gerakan pemberontakan, bukan lagi gerakan permintaan. Gerakan hari ini bukan lagi gerakan yang aktif dalam dunia damai, tetapi gerakan hari ini adalah gerakan bentuk perlawanan, meminta paksa hak kita. Sudah cukup Bapak Ibu. Kita diberikan janji manis melalui prakondisi, lobby janji manis sudah masuk. Kemudian kita melakukan aksi di DPRD dan melakukan RTP bersama PJ Wali Kota. Nyatanya saya sebut anggota fraksi Golkar Bapak Haji Rizal dengan jelas menyampaikan janji bahwa akan mengabulkan permintaan kita, tetapi setelah kita pulang kita bohongi di belakang kita, saudara-saudara. Setelahnya itu PJ kemudian menginstruksikan kepada Setda, memerintahkan camat dan lurah untuk tetap melanjutkan pemilihan RT RW walaupun insentif kita belum dibayarkan. Kemudian Bapak Ibu, kita melanjutkan audiensi bersama DPRD yang langsung dihadiri inspektor-inspektorat, kabak pemerintahan, kabak hukum, bersama seluruh fraksi tanpa ada yang absen, bersama anggota-anggota DPR, bersama forum yang kita miliki hari ini, mengeluarkan putusan merekomendasikan kepada pihak PJ untuk segera mencari formulasi pembayaran insentif RT RW LPMK yang tertunggak pembayaran selama 10 bulan. Kemudian diinstruksikan kepada pihak PJ untuk menghentikan instruksi Setda dan asisten 1 untuk melanjutkan pemilihan. Namun nyatanya Bapak Ibu, satu kelurahan yang ingin saya sebutkan berasal dari kelurahan saya di Sumarambu. Jelas saya sampaikan pada hari ini, emosi saya luapkan hari ini kepada Bapak Saudara Ading Lurah Sumarambu. Saya sampaikan, Anda adalah pejabat pemerintahan, utamakan netralitas dalam pilkada ini. Dengan jelas saya sampaikan, lurah tersebut sudah tidak netral dan mengusung RT RW baru, memaksakan pemilihan adalah tim langsung dari salah satu kandidat. Itu yang harus dipahami. Ini peringatan untuk lurah dan camat di kelurahan lain. Kemudian untuk PJ Wali Kota, PJ Setda, PJ asisten 1, hari ini aksi-aksi kemarin masih saya tahan untuk menyebutkan. Hari ini saya sebutkan bahwa Bapak Ibu, pemerintah kita hari ini, PJ Wali Kota Bapak Firman CDP, PJ Setda Bapak Ilham, PJ asisten 1 Bapak Dipoci, itu kondisinya tidak netral lagi sebagai pemerintah. Mereka menjadi tim pemenang salah satu kandidat. Ini yang harus disikapi oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian, saya ingatkan hari ini, haram hukumnya bila pelaporan salah satu LSM yang mencari rupiah dari forum ini dan pihak kepolisian yang memasukkan laporan pemanggilan RT RW. Bapak pihak kepolisian, pihak Polres Palopo, saya tekankan, belum ada proses hukum RT RW LPMK sebelumnya. Kenapa bunyi regulasi pelaporan itu adalah pemanggilan ulang dan pemeriksaan ulang? Berarti pihak Polres Palopo tidak paham soal isu ini, lalu dengan sengaja melemparkan di media, bahkan akan memanggil RT RW untuk diproses dan diperiksa. Ini kesannya menakut-nakuti RT RW LPMK yang berjuang hari ini. Saya sinyalir, di dalam bahasa hukum ada praduga tak bersalah. Di bahasa hukum ada praduga tak bersalah. Saya sebutkan, pihak Polres Palopo diduga bekerja sama, sekongkol, dan kemudian bersembunyi di kantor pemerintahan PJ Wali Kota. Karena dengan langkah menerima laporan LSM tersebut, mereka seolah-olah dan terkesan menakuti gerakan forum ini. Namun hari ini kami nyatakan bahwa RT RW LPMK LKK 48 kelurahan 9 kecamatan tidak pernah takut dengan intervensi pihak kepolisian.
Hari ini Bapak Ibu, saya selaku keterwakilan pemuda di Kota Palopo, Wijatolo, menegaskan kepada Bapak Ibu, saya mewakafkan diri, mengorbankan tenaga material lain untuk membersamai gerakan Ibu, karena saya tahu betul gerakan ini murni dari akar rumput, murni dari jeritan hati Bapak Ibu RT RW LPMK yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Kurang lebih 10 bulan, bahkan masuk di tahap bulan 11, Bapak Ibu masih terakui oleh pemerintah Kota Palopo. Namun ucapan terima kasih dari negara dalam bentuk insentif itu kemudian dipolitisasi. Ini dipolitisasi, Bu, jelas-jelas dipolitisasi oleh oknum-oknum pejabat yang ada di kantor wali Kota Palopo ini, sehingga insentif Bapak Ibu tidak terbayarkan sampai saat ini. Dan Bapak Ibu, saya ingin membakar semangat Bapak Ibu, semangat juang Bapak Ibu, meskipun di bawah terik matahari, keringat perjujuran. Dan saya tegaskan, meskipun ancaman konflik, ancaman pemukulan, bahkan moncong senjata di peradaban terhadap kita, jangan pernah kita mundur Bapak Ibu. Darah kita halal keluar hari ini untuk memperjuangkan hak kita. Dan dengan tegas juga kita sampaikan, darah mereka yang mencoba menaruh konflik pada gerakan ini halal juga untuk ditumpahkan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengatur ritme gerakan, saya mempersilakan keterwakilan dari tiap RT RW menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan aspirasinya, supaya pihak pemerintah, masyarakat tahu bahwa ini betul-betul berangkat dari keresahan Bapak Ketua RT RW LPMK LKK 48 Kelurahan 9 Kecamatan yang ada di Kota Palopo. Untuk itu saya persilakan kepada orang tuaku yang ingin menyampaikan aspirasinya. Dari Temaleba. Sekali lagi saya persilakan untuk orang tuaku, kakak-kakakku, saudaraku, ketua RT, ketua RW LPMK yang ada di Kota Palopo, yang tergabung di forum peduli lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan sekota Palopo, untuk langsung menyampaikan aspirasinya agar mereka, masyarakat yang kontra dengan kita, pihak kepolisian dan pihak pemerintah, itu tahu betul apa yang menjadi keresahan kita hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengatur ritme gerakan, saya persilakan keterwakilan dari Ketua RT RW menyampaikan aspirasinya. Ketahui saudara-saudaraku semua, dari Ketua RT, Ketua RP, dan Ketua LPMK, kita datang kemari untuk menuntut hak yang selama ini kita tidak diperhatikan, kita diabaikan. Mereka memandang kita hanya sebelah mata. Selama ini kita bekerja, jika banjir, kotor kota, RT RW yang dituntut, RT RW yang disuruh. Kemana kita punya kinerja selama ini? Kenapa kita tidak diperhitungkan? Inikah PJ yang harus kita banggakan? Tidak. Inikah PJ yang harus kita bangga-banggakan? Tidak. Sebagai pemimpin di kota kita. Ini tidak benar. Perlu kita turunkan dia. Sangat tidak adil bagi kita rakyat Palopo. Untuk saudara-saudaraku semua, mari kita menuntut hak kita selama 10 bulan. Mau dikemanakan anggaran itu kalau bukan untuk kita? Coba kita pikirkan semua, coba kita renungkan semua. Ini hak kita. Kita sudah bekerja, bukan kita tiru.
Jangan seperti pemimpin-pemimpin lain, kerjanya tidur, tidak pernah memikirkan rakyat Palopo. Hanya tidur saja yang dipikirkan, hanya antek-antek. Dia itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan dari pemerintah. Bahkan mereka disumpah menjadi seorang pemimpin di kota ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.